Ya Allah, kita kepengen po durhaka, jangan sampai durhaka sama suami kita, apalagi suami kan emang ya Allah po suami laki kita la ilallah pangeran rumah tangga yang wajib dihormati, tanggung jawabnya dunia akhirat. Laki mah po ketika udah ngucapin ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, malaikat semua nangis ngucurin air matanya, dan semuanya ditanggung, dosa-dosa istri tanggung sama suaminya. Khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Atau kama qala aidan fi ayatin ukhra, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, ila akhiril ayah. Sadaqallahul aliyul azim. Yang mulia segenap para guru, para orang tua, para tokoh masyarakat, terkhusus para guru yang hadir, di antaranya yang mulia guru kita, orang tua kita, guru kami Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Ustadz Kiai Haji Bahrudin Ali Esos, dan yang sama kita muliakan Bapak Pembina PKGR Bapak Haji Muhammad Zaini, Ketua PKGR Bapak Haji Eko Miska SPD, dan hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Cakung Barat Al-Mukarram Bapak Haji Ridwan Dul Hadi SE, dan segenap pengurus, pembina, penasehat dari paguyuban keluarga gotong royong RW 04 Kelurahan Cakung Barat, panitia penyelenggara Al-Mukarram Al-Ustadz Syamsul Ma'arif, dan para bapak, ibu, hadirin, hadirat jamaah yang mohon maaf nggak kesebut namanya karena segini doang catatannya, nggak ada lagi. Mudah-mudahan hadir dan kumpul kita dalam rangka pelaksanaan kegiatan halal bihalal keluarga besar paguyuban keluarga gotong royong dalam kurung PKGR RW 04 Kel Cakung Barat bersama 2 Ustadz Tile dalam kurung Ustadz KH Nur Fadilah, tanda kutip mempererat hubungan silaturahim antara sesama dalam membangun solidaritas dan kebersamaan. Jakarta, Ahad 23 Juni 2019, garis doyong 19 Syawal 1440 H. Baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita hari ini diampuni segala dosa kesalahan kita. Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, di depan ada guru saya, ada guru kita, orang tua kita. Kayaknya kurang pantas, ibarat naik motor nih, motornya kempes, di belakang ada bulldozer, mau kenceng jalannya kempes di bannya. Jadi pelan-pelan aja. Bahwa kita bersyukur setelah kita melalui 1 bulan pelajaran yang kita dapati melalui ibadah Ramadan, bahwa 1 bulan itu merupakan bulan latihan. Ramadan merupakan madrasah, dan kurikulumnya begitu banyak yang kita dapatin. Kurikulum Ramadan diantaranya kita dianjurkan dan diajarkan, diwajibkan berpuasa, puasa, taraweh, tadarus, qiyamul lail, dan semua ibadah Ramadan itu merupakan kurikulum dari madrasah yang bernama Ramadan. 1 bulan kita ditempa melebur kesalahan kita di hadapan Allah. Kita melaksanakan ibadah puasa, maka kita flashback ke belakang.
Begitu banyak pelajaran yang kita dapati dalam Ramadan. Di antaranya pelajaran puasa. Puasa ini ibadah yang lain dari yang lain. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sembahyang orang tahu, kita zakat orang tahu, kita pergi haji sekampung yang anter. Bener Bu? Tapi puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kan ada aja temen ngomong, itu dia kayaknya temen kita sholatnya khusyuk ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama. Orang masih bisa nilai begitu Bu. Tetangga kita kayaknya hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Kelihatan pulang haji ibadahnya tambah tekun. Orang masih bisa nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Ya biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa nggak ada yang bisa nilai. Maka Allah cuma bilang asyamuli wa ana ajzibi. Puasa itu buat aku dan aku yang akan membalasnya. Ibadah sirriyah yang hanya kita dengan Allah yang tahu. Maka dalam ilmu fikih ada syarat wajib puasa. Apa Ustadz? Pertama Islam, kedua balik, ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang nggak puasa kemarin, itu orang kurang syarat. Bener po? Ustadz dia kan orang Islam, kok nggak puasa ya? Ya barangkali belum balik, biarin. Orang belum balik. Ustaz anak udah 3 masih belum balik. Ya barangkali belum mampu, dia lagi sakit kali kagak mampu puasa. Sehat Ustaz, saya lihat badannya gemuk keker. Ya berarti gila. Ya Bu, pilih diantara yang mana yang kurang syaratnya. Maka kita ambil pelajaran dari puasa untuk kita terapkan di ke depannya. 11 bulan yang akan datang kita ditempa di dalam 1 bulan. Diajarkan kita di situ banyak ilmu yang kita dapat. Apa yang kita dapat dari puasa untuk menerapkan selesai Ramadan? Pertama, puasa ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Ustadz? Disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Siang hari tempe jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener po? Es buah halal, kapan halalnya? Habis maghrib. Kolak halal, habis maghrib. Termasuk istri sendiri halal, habis istirahat. Habis maghrib nafsu amat po. Habis terawih lama dikit waktunya. Mau habis maghrib mah celam-celam doang. Nunggu bentaran, ada waktunya. Bener Bu? Ini kan disiplin kalau kita terapkan dalam segala kehidupan. Ini saya sanggup, saya Masya Allah merasa bersyukur dan salut kepada nih PKGR. Ini 36 tahun loh. 36 tahun bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama, tapi diterapkan disiplin anggotanya, disiplin pengurusnya. Insya Allah kedepannya kalau terus disiplin istiqomah lebih maju lagi. Kan disiplin sekarang kita nih, jujur aja Pak Bu, jujur nih, jujur, disiplin kita masih ditongkrongin. Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus, di depan dicegat sama polisi, prit berhenti. Siapa? STNK punya Pak. SIM ada Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enteng banget nyautnya, saya nggak tahu ada bapak. Kenapa? Disiplin masih ditongkrongin. Kita kepengen tuh disiplin kita terapkan dalam segi kehidupan apapun, hidup bermasyarakat, hidup dalam bergaul, hidup dalam bekerja. Ini pelajaran puasa yang kita dapati 1 bulan penuh. Disiplin kita sekarang masih ditongkrongin. Pejabat kita takut sama atasan, bukan takut sama Tuhan. Kalau takut sama Tuhan, kapan dan di mana aja, mau ada orang nggak ada orang, nggak mungkin dia korupsi. Bener Bu? Kita kepengen disiplin kita terapkan. Disiplin kita Pak, Masya Allah, kita masuk jalan tol dah, naik mobil, ya Allah Pak, bener Bang Lurah,
Saya lihat ya Allah, yang nyupir tua, ya mobilnya tua, di kanan aja susah disalip. Ini disiplinnya kita nih, masya Allah. Kita kepengen disiplin, kita terapkan semua. Yang kedua, apa yang dapat kita dapat ilmu dari puasa? Puasa ngajarin jujur. Jujurnya di mana bang? Kita puasa datang hari kemarin. Lagi puasa kita mau sembahyang zohor kan wudhu dulu. Lagi wudhu kita ke kumur. Andai saja kita colong aja dikit itu air, kita telan aja tuh air, jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping lagi wudhu nggak tahu kalau kita nyolong air. Bener bu? Kenapa itu kita nggak lakuin? Karena merasa adanya Allah kok. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah dalam segala hal kehidupan kita. Ini disiplin dan jujur. Mau ada orang nggak ada orang tetap kita kerja, mau nggak ada orang tetap kita ngelakuin. Kenapa? Karena Allah melihat kita puasa diajarin jujur supaya hidup kagak hancur. Jujur sekarang rada mahal. Jujur aja udah, kalau emang udah kalah. Jujur aja. Jangan pakai curang-curang lah, jujur aja, kalah ya. Jujur aja, masa apa ngomong ini? Ya Allah, kita kepengen tuh dalam kehidupan kita, masya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, puasa ngajarin apa? Ngajarin kita peka. Kita lagi puasa tengah hari, godaannya luar biasa. Boleh puasa pertama jam 1 siang, tengah hari udah mulai oleng kan, lewat ke dapur niat sanlek kayak sirup marjan. Udah kebayang tuh, udah jam 3 sore udah niat kecoa kayak korma. Iya bu. Kenapa? Ya Allah, apa yang kita dapatin di situ? Ya Allah, baru sehari saya nggak kena nasi, begini rasanya lapar. Ya Allah, baru sehari saya nggak kena air, begini rasanya haus. Ya Allah, ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus. Timbul kepekaan dalam diri. Ya Allah, bagaimana ya saudara saya yang setiap hari merasakan lapar dan haus, dia tidur di kolong-kolong jembatan, di pinggir-pinggir jalan. Bukan hanya di bulan Ramadan dia merasakan lapar, siang malam di bulan-bulan lainnya, hari-hari lainnya dia merintih kelaparan. Inilah dengan puasa timbul kepekaan kita. Untuk apa? Untuk saling berbagi dengan mereka. Maka nih luar biasa, PKGR kegiatan sosialnya begitu banyak, menyantuni anak yatim, membantu yang lemah. Ini satu refleksi buat kita, menerjemahkan pelajaran puasa dalam kehidupan kita. Saling berbagi, jangan pelit. Rizki yang kita punya sebagian milik anak yatim, fakir miskin, orang-orang tidak mampu. Bener bu? Jangan pelit, jangan medit, koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Jangan dah. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah itu po, udah parah itu dia. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Tinggal kucing melongo nungguin pala. Apalagi emak-emak sekarang masak udah pakai presto, tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Ya Allah, orang kalau udah pelit medit pak bu, masya Allah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis di duit gue nih, jangan. Bener sih duitnya utuh ceban, cuman tidur ucus pada ngambang. Rasain itu makan pencarian lu. Ini kita hidup supaya berbagi. Orang disebut kaya, kenapa? Karena ada yang miskin kok. Bener? Nggak mungkin disebut pejabat kalau nggak ada rakyat. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Kalau atasan doang nggak ada bawahan, ngeri diselepatin orang. Nah atasan doang, bawahnya kagak. Coba empok pakai baju atasan doang, bawahnya kagak. Deh, diselepat menggocah. Nih, kita kepengen tuh kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Bener bu? Ini yang kita buktiin di dalam organisasi paguyuban kita. Berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan. Kita nih bineka tapi tunggal ika.
Begitu majemuk Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, semua tidak lain lita'arafu, untuk saling kenal, saling mengasihi, saling menyayangi. Kenapa? Karena kita semua saudara, dari suku apapun dia dilahirkan, benar Bu? Warna kulitnya apapun dia, kalau dia muslim dia saudara kita. Sebagai muslim diikat dengan tali akidah. Sebagai bangsa kita diikat dengan apa? Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kita pengen kebersamaan itu. 5 jari nih Bang, 5 jari po, nih 5 jari nih, 5 jari, nih 5 jari nih, 5 jari. Ini kalau 5-5-nya semuanya kompak, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar po. Nampar pakai telunjuk kagak sakit, enggak. Kalau kompak bersatu, ini beda semua, tapi kompak bersatu, masing-masing kerjaannya lain-lain. Maka ada simbol dalam kebersamaan ini, apa? Jempol, simbol dari pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Jempol dia, jempol dia. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah cakep Bu, diginiin nyungsep. Yang ini namanya telunjuk. Siapa dia telunjuk? Simbol orang kaya, agnia. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua po. Bener Bang, madrasah bangun di pojokan sono tuh, kalau orang kaya yang nunjuk rapi madrasah. Coba yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan, ditakuk orang kita lah, kagak model loh. Orang kaya mau tunjuk memanjur, lagi duduk aja bareng orang kaya, kumpul rame-rame, orang kaya kentut. Pret, temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat, sehat bapak, orang kaya. Ini coba yang miskin kentut sembarangan po, habis kita dibully. Setan lu, bawa bangke lu yang gak punya adab, bener lu, kentut sembarangan aja lu, pindah sono pinggir kali, diusir. Makanya simbolnya orang kaya telunjuk. Nih yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri, adanya di tengah dia nih. Polisi ABRI tengah nih, jari tengah, adanya di tengah. Netral, kesono kagak kemari kagak, tengah-tengah, makanya dia netral. Tengah-tengah, netral nih dia, netral. Netral. Nggak boleh lu kesono nggak boleh, netral. Ini netral, polisi netral, netral. Yang ini baru jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Iya Bu. Nah yang kelingking simbol kaum perempuan. Nih Dharma Wanita, the power of emak-emak ini nih. Kelingking kecil tapi antep. Jangan macam-macam sama kelingking Bang. Doa fleksibel ini dia, kemana aja masuk. Bener, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Dari kampung saya ngecek ayam nalor apa kagak, disodoka pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros po. Sian bola ayam ledes ya. Nih 5 jari, 5-5-nya kompak bersatu, masing-masing sesuai kemampuannya, sesuai profesinya. Enak bersatu kompak, mukul bisa, nampar bisa. Kalau kita kompak bersatu enak Pak. Sekarang nih kita Masya Allah, kita kepengen yang politisi biarin bicara politik, yang teknokrat biarin bicara teknologi, yang praktisi biarin bicara hukum, sesuai dengan kemampuannya, profesional dan proporsional. Kalau kita jadi ayam kita kudu kukuruyuk, kalau jadi kambing kita ngembe, sadar diri. Bener. Ini jadi yang kadang jadi ayam dia ngembe, kan agak pantas Bu. Semuanya kita berjuang bersatu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang berjuang membantu orang yang sedang berjuang, itu hakikatnya dia berjuang juga. Berjuang kudu punya senjata, kudu punya senjata. Senjatanya macam-macam, ada silet, pisau, golok, kampak, tergantung musuh yang kita hadapi. Ustadz, musuh kita akar nangka ini, kampak maju, ngepas namanya. Ustadz, musuh kita kumis, silet maju.
Ini kadang-kadang yang terjadi kebalikan bang, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Ini nyata begitu. Siapa jadi apa udah nggak jelas. Pemburu hantu pakai sorban udang-udang. Ntar kiai saya suruh pakai helm. Kenapa Pak Bu? Udah nggak jelas adresnya. Kita kepengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Ini yang mesti kita tunjukkan. Maka selesai kita Ramadan melaksanakan ibadah vertikal kepada Allah, dosa kita lebur. Ada dosa kesalahan sesama kita. Keluar Ramadan, datang hari raya Idul Fitri, kita pengen kembali kepada kesucian. Persiapannya dapetin Idul Fitri dari bulan Rajab litathiril badan, Sya'ban litathiril qalbi. Bulan Rajab suciin badan kita, bulan Sya'ban suciin hati kita, bulan Ramadan litathirir ruh, mensucikan ruh kita, sehingga keluar Ramadan badan bersih, hati kita bersih, jiwa bersih, hingga keluar Ramadan kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Kita pengen kembali lagi kayak bayi Bu, nggak punya dosa bayi. Makanya orok kita cium kapan aja enak. Orok agak ada dosanya, cium dah tuh tengari, siang, malam, sore enak. Mulutnya kita cium masih wangi. Orok coba tengari-ngari nyium aki-aki po, beda lah bau tembakau. Tuh kenapa? Karena bayi baru lahir dosanya nggak ada. Kita keluar Ramadan, maka ada dua yang kita dapetin. Ada yang dapat lebaran doang, ada yang dapetin Idul Fitri. Lebaran sama Idul Fitri berbeda. Lebaran sama siapa aja boleh ngikutin lebaran. Ustadz dia kan nggak pernah terawih, boleh ngikut lebaran? Lah boleh, tibang lebaran. Saya lihat kagak pernah puasa Ustadz, jebol itu mulu tuh dia. Boleh ngikut lebaran. Kadang yang kagak puasa, yang kagak terawih, getolan dia lebarannya. Bener po, malam takbiran dia begadang hidup sampai subuh, mandi jam 4 dia guyur minyak wangi semua di badannya biar wangi. Pakai kain dah tuh, siap-siap mau berangkat membayang Id. Mana kainnya dapat THR dari RT. THR-nya kain tuh nggak dikeset lagi dia pakai, mereka nggak dikeset kok dia. Mereka gajah deprok. Orang-orang belum nyampe ke masjid udah getol duluan po, belum subuh udah nongkrong di masjid di pojokan, ide pakai takbiran Allahu Akbar, Allah, bagian nangis lagi lah. Malaikat negor, lu ngapain mang? Terawih kagak, puasa kagak, pakai idep nangis di pojokan masjid. Yang model begitu dapatnya lebaran doang. Siapa yang dapetin Idul Fitri? Kita yang berjuang siang dan malam. Jihad di bulan Ramadan, siang puasa, malam kita tarawih, kita tadarus, qiyamul lail, kita sedekah, kita melaksanakan amalia ibadah Ramadan. Itu yang kita lakukan, meraih Lailatul Qadar, menghatamkan beberapa hataman Quran kita ajarkan semuanya, kita praktekin itu. Keluar Ramadan, yang dapat Idul Fitri kayak bayi baru lahir, alhamdulillah. Makanya bayi baru lahir dosanya nggak ada. Rezekinya lancar, bayi mak baru lahir. Ada aja tetangga datang, ada yang bawain nengokin, bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain baby oil, tuh ada yang bawain rengginang. Padahal bayi nggak ada giginya ya po. Rengginang dimakan sama siapa? Emaknya yang makan buat mapas. Tuh kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. La ilaha illallah, kan lagi ngomongin gigi po, ya kan lagi ngomongin rengginang po, mah begitu udah kagak nyambung kali lah, mikirin door prize utama kali. Ngomongin gigi nggak ada rengginang, lagi ngomongin rengginang. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa. Bayi kagak dosanya po, bayi nggak ada dosanya, bayi kagak ada dosanya. Ada dosa sama gigi gitu dah. Ya Masya Allah, kita kepengen tuh seperti itu. Maka dilebur 1 bulan ibadah kita khusus kepada Allah, kita taubatan nasuha, insya Allah dosa-dosa kita dihapus terhadap dosa kepada Allah. Dan ada dosa kepada sesama kita. Kita makhluk sosial, hidup bermasyarakat, sering bergaul. Pasti siapa kita punya dosa sesama kita.
entah kecil entah besar, sengaja maupun gak sengaja, yang terlupa. Sering kita melakukan kesalahan, mulut kadang sering salah bicara, salah ucap, yang kadang bukan hanya menyinggung, menyakiti teman saudara kita, itu semua kita lakukan. Maka Ramadan telah berakhir, datang hari raya Idul Fitri. Jibril datang waktu Rasulullah selesai memberikan khutbah. Jibril tuh datang, Bu. Rasulullah turun dari mimbar, selesai memberikan khutbah Idul Fitri, beliau Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasul, kenapa mengucapkan amin padahal nggak ada yang berdoa? Rasulullah jawab, wahai sahabatku, kalian tidak tahu barusan telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam. Jibril berdoa dan aku diminta mengaminkan doanya. Apa doa Jibril yang diaminkan Rasul? Jibril pertama berdoa, ya Allah ya Rob, jangan kau terima ibadahnya, puasanya, tarawehnya, tadarusnya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah pun mengaminkan doa Jibril, amin. Inilah kesempatan kita, jangan sampai kita durhaka sama orang tua sehingga doa ibadah kita ditolak lantaran karena sering durhaka sama orang tua. Maka hari pertama datang hari raya Idul Fitri, selesai kita sholat id 7:30, datang aja. Yang on anak datang sama orang tua, minta maaf, minta ridho, po 7:30, ajak anaknya, emak, ajak emak, neng, eneng, lebaran menyak no. Anak lo bilangin no, yang kecil ajak semuanya berangkat tuh. Biasa kok kalau hari pertama lebaran kan air mata mengelujuk aja ya, udah cetek aja. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, assalamualaikum lah. Nenek mana ini? Assalamualaikum. Nyaknya keluar, waalaikumsalam lah. Lu neng, ya Allahnya, lebarannya maafin ya. Banyak salam lu semuanya, maafin ya lah. Sambil ngomong sambil nangis agak jelas kok. Ya Allah, nangis dari jam 8 sampai jam 11, lapar dia, kelaparan. Mau ngomongnya makannya makan. Nah, emang belum makan, lapar ininya lah. Oh no, neng makan no. Kan malam oh emang tupat sama opor lu yang bawain ke rumah. Oh no, makan aja, gue lo makan no. Tuh emang dasar anak aku punya pikiran. Dia yang bawain, dia yang makan. Ya Allah, lebaran pertama anak hidup datang ke rumah orang tua. Minta maaf itu gitu anak. Hari kedua ketiga emaknya ditelepon sama bapaknya, "Mbak, ke rumah, Mbak. Nyak, ke rumah. Sini jagain rumah." Lah lu mau kemana? Mau jalan-jalan nak ke Ragunan. Nih ngajak bocah nih pada liburan di sono. Nyak di rumah sini ya, jagain rumah tuh. Beras barusan saya tebus di kelurahan tuh ya. Nyak mau masak-masak dah tuh. Gas saya baru pasang udah tuh, Nyak. Ya, saya tinggal nih. Dia bikin timbul langsung gede bantal guling kok. Jalan berangkat ajak anak-anak, emak bapaknya jadi pembantu suruh jagain rumah. Kan suwe batu anak. Nyampe sono dia gelar tikar rame-rame di situ, anaknya bininya makan bareng sama keluarga buaya, keluarga macan dimakan bareng di situ. Orang mah ajak orang tua kita tahun sekali kalau jalan-jalan biar depresi, orang tua ajak ke Ragunan tuh, sampai di sono bukain kandang macannya, jorogin masuk ke dalam, yang tanggung-tanggung sekaligus kita durhaka sama orang tua. Menajung pada pelit-pelit buat sama orang tua, ajak kancolnya mandinya, lelepin aja, mandi-mandi lelepin tuh. Tanggung-tanggung kita durhaka sama orang tua. Makanya kita kepengen pok, masya Allah, kita banyak salah banyak dosa sama orang tua. Orang tua kan mikirannya buat anak mulu ya Bu. Apa-apa kan kita buat anak, bener. Jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin rumah buat anak, beliin mobil buat anak, bikin motor buat anak, anak mulu. Mana ada orang anak mikirin orang tua? Jarang kita ya pok. Adanya kita bukan justru jagain banda orang tua aja kagak bisa, jangankan jagain, nambahin, jagain aja kagak bisa. Adanya ngabisin banda orang tua mulu. Makanya orang tua tuh masya Allah, emak jasanya apalagi dah, kalau kita rekan-rekan udah gak kehitung emak-emak. Bapak aja juga tuh ya Allah jasanya, bapak tuh, bapak kita siang malam pala jadi kaki, kagak jadi pala, banting tulang, peras keringat semua aja nyari nafkah buat anak bininya, kadang agak pulang, kadang kehujanan, kadang kepanasan. Bapak tuh akal banyak, punya anak kecil tengah malam belum tidur, melek aja matanya jam 1 malam, melek aja, emaknya udah sengkleh, udah ngantuk banget, emaknya udah marah-marah mulu. Laki pakai nanya, "Nyalo ngapa tuh bocah belum tidur?" "Ah nih bang, bocah tumben-tumbenan matanya masih melek aja." Selbat tahu gitu, udah ngantuk banget. Lu apa orang laki, akal lu banyak, cari akal kayak takut-takutin nih bocah biar takut buat tidur. Tuh bapak mau nyari akal, emang akal banyak orang laki mah po. Dia keluar rumah dah jangan ngempet, bocokan jendela di bawah sambil nongkrong.
Nyanya ngomong tidur tong tidur, ada anjing di samping tuh. Ntar lu digigit lo, tidur nggak tidur ya sayang, tidur ya, tuh ada anjing di samping lo, ntar digigit lo. Bocah ketakutan akhirnya tidur. Tuh udah babanya di anjing-anjingin, sampai segitunya akal orang tua. Ya ampun, maka kecayaan. Makanya orang-orang tua dulu tuh kok akalnya banyak, udah bener. Orang dulu anaknya banyak kok, makan berebut, ya kan? Nasi sekepel, mengkudunya diirisin 3 bakul, mengkudu 3 bakul keuruk gitu nasinya mengkudu. Makan tuh mengkudu bareng, ya Allah, masuk ijo keluar ijo. Tapi hidup alhamdulillah bener. Orang dulu akalnya banyak, kreatif, apa aja jadi banyak dikejar. Lah saya punya encing tuh anak 15 po laki semua. Bu Allah, hidup semua tuh setahun atu, mukanya sama semua kayak nyamuk. Hidup semua segeroyokan, segerdegan, nyampe anaknya. Ada yang mati makan berebut ketelokan, mati sendiri. Ada yang keinjek mati. Lah anduk satu mandi 7 biji, baru diajarin begini, digosokin. Ya Allah, tuh orang-orang tua dulu berkat tapi hidup bener. Makanya luar biasa, emak bapak kita semuanya pikiran buat anak. Maka kita balas budi belum tentu bisa, jangan nyakitin hatinya. Kita balas budi belum mampu sama orang tua, jangan pernah menyakitinya. Apalagi orang tua udah tua, emak kita balik kayak bocah lagi kalau udah tua. Kenapa? Udah pikun, disuruh makan, katanya ngakunya belum makan, bilang udah makan. Pikun udah tua, datang kita ke rumahnya kita, jangan kita bawa tentengan makanan gak ngarepin yang begitu, asal dilongok ditengokin girang hatinya emak. Pulang genggemin duit dah 100.000 tuh duit diciumin namanya, ya roh lu pakai bagi gua, emang punya duit lu roh, gua doain roh biar sehat lu, panjang umur, murah rezeki, bisa ngurusin anak. Emak doanya merdu kayak petasan parung. Boro-boro kita datang ke rumahnya, nyak masa kedepannya nyak numpang mindo apa, mindo menurut rumahnya. Nyanya pakai cincin habis, cincin emaknya dirorodin sial diangkalan tuh anak, masya Allah. Emak sakit meriang agak pernah ditengokin, ya Allah. Kali dipaksa sama tetangganya, nengokin lo nyalu lagi sakit lu. Gue lihat nggak pernah nengokin orang tua lagi sakit, akhirnya nengokin juga lah, emang dasar anak PA. Nengok doang, agak bawa apa-apa. Pakai nanya emaknya lagi rebahan di baletnya, maafin saya baru nyampe ini, apa yang dirasain sih Nya? Nyanya nyaut, enggak deh gue rasa-rasa tong. Lu kemarin nggak bawa apa-apa. Nah kalau lu bawa jeruk kali gue rasa-rasain ada asemnya, ada manisnya. PA tuh anak. Dibang modal jeruk aja nengok kagak mau. Jeruk sebaliknya juga sekilo cuma 30.000, ya enggak 15.000 lah sekilo, 2 kilo baru 30.000. Tenteng bawa ini kupas ini nyak jeruk Pontianaknya saya beliin manis rasanya, enak. Orang tua juga girang begitu. Ya udah nyak kayaknya udah sehatan nyanyinya. Ya alhamdulillah. Ngomong-ngomong nyak saya mau ngomong nyak ini nyak ada simpenan gak nyak? Ya menyelang dulu aja 2 juta aja lah, emang lu gak punya duit dong? Iya ada kali di bawah kasur gue tuh pakai tuh anak tuh buat emak mulu, buat orang tua mulu tuh anak tuh, luar biasa hebatnya orang tua. Kasih 2 juta gara-gara 2 kilo pulang 2 juta bawa duit. Mama aja kagak pikirin kenapa buat anak. Maka kita berbakti sama orang tua kok. Kenapa saudara-saudara kita pada berangkat mudik ke kampung pulang, kenapa pengen bela-belain tuh ketemu sama orang tua, minta ridhonya. Tiket bus habis, tiket kereta habis, dia bela-belain naik motor Mio kan joknya pendek, sambung lagi pakai papan panjang, wah tumpuk 3 nyampe ke Brebes Tegal. Kenapa? Pengen ketemu sama saudara, bener bu, pengen ketemu sama orang tua, pengen silaturahim, mencari ridhonya. Kita kepengen begitu. Jangan sampai ibadah Ramadan kita ditolak lantaran kita durhaka sama orang tua yang udah meninggal. Datengin ziarah ke kuburnya, datang ziarah ke kuburnya bang, ziarah ke kubur, datang ziarah, datang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tuh itu penghuni kubur semua jawab waalaikumsalam. Kenapa? Karena kita nggak bisa ngelihat dia, dia bisa ngelihat kita. Tuh hebatnya. Assalamualaikum, kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam, bukan pakai assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles di Amerika, ini ada penghuninya di dalam, maka assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang di dalam kubur semua penghuni kubur ngomong jawab waalaikumsalam. Cuma kita kagak denger. Andai kata denger pok kagak jadi ziarah kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur, nyaut dah waalaikumsalam ji. Aduh kaget kita, tasbih kita lemparin udah po, tuh surat yasin habis kita lemparin udah acak-acakan, udah sendal jepit putus kita lari ngabrit udah. Kenapa? Karena ketakutan ada pocong penampakan.
Nih mereka datang ziarah ke kubur, doain mereka, angkatin Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Udah doa yang dia pengenin. Itu yang pertama. Yang kedua, Jibril berdoa, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima ibadah puasanya, terawihnya, tadarusnya, qiyamul lailnya, dan ibadah Ramadannya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Rasulullah, amin. Nah ini buat empok-empok yang belaga-belaga budek nih pok, memang begitu dari sononya pok, yang belaga-belaga budek durhaka sama laki baik-baik kan habis bayangin langsung aja tubruk udah bini yang melaki tubruk tuh bang redoin saya bang, maafin bang, bang banyak salah maaf bang, tidur saya pantatin mulu abang entah beritunya. Cium tangan suami kita sereset bolak balik plok 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 plok, cium tangan, cium pipi, cipika 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 cipiki, cium pipi kanan pipi kiri, pahalanya sama dengan nyium Hajar Aswad kok. Ke Mekah ongkosnya belum kelihatan, nyium Hajar Aswad di rumah udah ada sebenarnya. Hajar artinya batu, Aswad artinya hitam. Pas suami kita pulang kerja, ya Allah batu hitam nyampe itu. Udah kok endus aja endus. Iya. Nyium tangan laki paling banter lebaran doang. Ya Allah, lebaran 3 hari beras habis manyun lagi. Ya Allah, kita kepengen pok durhaka, jangan sampai durhaka sama suami kita. Apalagi suami kan emang, ya Allah pok, suami laki kita, la ilallah, pangeran rumah tangga yang wajib dihormati, tanggung jawabnya dunia akhirat. Laki mah pok ketika udah ngucapin ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawinnya yang tersebut tunai, langsung aras goyang, malaikat semua nangis ngucurin air matanya, dan semuanya ditanggung. Dosa-dosa istri ditanggung sama suaminya. Kalau suami bikin dosa, suami yang dapat dosanya doang. Tapi kalau istri bikin dosa, istri dapat dosa, suaminya juga dapat. Tuh beratnya laki-laki. Awas pok, baik-baik. Makanya servis tingkatin biar laki betah di rumah. Tuh dandan yang rapi, bedak Mirabella, bibirnya cempaka, tuh pakai bedak yang baru mereka tuh mereknya Belin, ada kok. Hah? Oh Maybelline ya, kira nyebelin. Tuh cakep, bedak enak, dilihat resep, makan juga dijaga aturan makannya. Nanas jangan dimakan, timun, becek jangan. Banyakin minum air daun sirih, babakan jamblang, minum tuh kok, enak biar peret lagi kita. Laki betah ibadah bener jadinya. Ini kadang-kadang bagaimana laki betah di rumah dandanan kayak kucing kecebur, rambut udah beri apa kembun udah nyari kutu bebiakan, percis kayak kuntilanak agak ada biangnya. Tidur asal jari depan TV jadi tidur ngembrek kayak toko basah, langkah-langkahin bocah mulu tidur, kata-kata sakit makanya doyan ngeringkuk aja. Makanya bini meriang sakit panas dingin dibawa ke puskesmas, lama sehatnya ya elah, bawa ke toko emas beli 20 gram bang, tuh baru gerigap dia bahaya langsung. Emang begitu empuan mak, empuan mah ya akal banyak ya elah. Kayaknya masya Allah luar biasa dah ya bu. Tapi ibu suruh dandan cakep kan laki kudu modalin, bener kan? Kadang-kadang nyuruh doang dandan, dianya kagak modalin laki. Dasar laki pelit, dasar somplak masih dipakai, malu sebenarnya bang kita laki-laki yang begitu. Iya, di mana harga diri seorang suami kalau dasar masih dipakai dasar somplak? Ajak bini kita ke mall beliin BH yang pakai remote lah. Sekarang ada po, enak tinggal mencet doang, tete buka plak. Baik-baik remote tadi umpetin bocah. Tawa aja po, tawa udah tengah hari mau ngapain lagi udah. Iya, emang salah ngundang ustad ini mah. Ustad PA diundang. Yang penting kita tawa aja udah ya po ya. Biar girang ya. Orang kagak tawa cuma 2 yang kagak mau tawa, yang satu sakit, yang satu utangnya banyak, diem aja tuh orang. Tawan gitu dia. Nah, masya Allah. Ya saya dikatain PA, syukur saya, alhamdulillah saya menggirang dikatain PA. Ini nggak apa-apa, jangan salahin saya lah, salahin panitia ngapa undang besar PA. Tapi saya dikata PA, empok pada tawa bapak-bapak, berarti kan kita semua sama-sama PA dong. Ya Allah, ya udah dah. Udah guru ya guru, ya baru dunia segini aja ya, lapar saya belum nyarap. Iya bu, saya capek banget tadi baru pulang subuh. Pesawat pertama penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, saya langsung pulang bentar langsung kemari karena malam habis acara di Malaysia, saya habis acara nyunatin Upin Ipin. Lu serius banget ya Allah.
Ayo dah nih, jangan sampai kita saling memaafkan di antara istri dan suami. Insya Allah ibadah kita, ibadah Ramadan diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, Jibril berdoa, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima ibadah Ramadannya seseorang yang memutuskan tali silaturahim di antaranya. Ini Rasulullah mengucapkan amin. Maka ini makna halal bihalal. Ada dosa sesama kita, hari ini kita berhalal bihalal, bersalaman, bukan sekedar tangan yang bersalaman, tetapi hati kita saling bersalam-salaman. Meminta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Kenapa? Karena memberi maaf lebih susah ketimbang meminta maaf. Minta maaf rada gampang po, bang po maafin gue ya, gampang minta maaf. Tapi memberi maaf rada susah. Emang gue gede sama lu minta maaf sama gue tuh hati. Maka kita saling kita rontokkan dosa sesama kita. Nih makna silaturahim. Orang tua dulu pernah ngomong, siapa yang silaturahimnya rajin, insya Allah orang dulu mah panjang umurnya. Dipraktekin sama orang tua dulu. Makanya ngkong saya sampai sekarang udah 95 tahun masih seger po. Masya Allah, matanya masih awas, kupingnya masih dengar, baca Quran gak pakai kacamata. Kenapa? Karena dipraktekin dari zaman dulunya. Dia sering silaturahim sama saudara yang jauh yang dekat, dia datengin semuanya. Itu janji Rasulullah, janji Allah. Siapa orang yang pengen dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, sambunglah tali silaturahim. Maka orang tua dulu silaturahimnya getol. Lebaran nyampe semua ke rumah saudara. Makanannya orang tua dulu masih asli. Ini yang bikin jarang kena penyakit. Orang dulu minum air sawah enggak mati bang, enggak mati. Mana bekas tepakan kebo, airnya bening banget diminum pakai gogolio tuh orang dulu tuh ya. Makanan masih asli dulu mah, bikinan tangan, uli, dodol, wajik, rengginang, kecerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol, obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Tuh orang dulu itu tukang kowe boleh ngapalin. Bebe makan sagon kagak boleh ngomong itu, jangan ngomong dah, nyembur po. Tuh sekarang kita umur rada pendek, silaturahim rada kurang, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara, depan mata setontotan lebaran kagak datang. Emang kita lagi gedeg sama dia, ketemu saudara yang kita gedegin, buang muka, capek muka kita buangin mulu. Bagaimana mau panjang umur? Yang kedua, makanan kita sekarang udah nggak asli, campuran zat kimia, kebatan banyak. Maka jangan heran, dokter banyak, rumah sakit banyak, penyakit kagak mau ngalah, tambah banyak. Penyakit aneh-aneh sekarang po, kencing pahit, udara pendek, urat asem, si muda bibir pada menyon, tangan keriting, stroke. Dulu mah nggak ada penyakit stroke po, nggak ada. Paling banter gudik, gidu. Agak pakai berobat, orang dulu mah cari tikar pandan yang udah kering, dia bikin tabunan. Emang pantatnya gatel, jagarang pantatnya baik po orang dulu mah. Po mah kagak cayaan, tanya dangkong kita. Iya gidu hilang itu. Orang penyakit gula, liver, jantung, stroke. Itu penyakit stroke kan penyakit berat. Segerobak aja berat, apalagi stroke kok. Wah beratan lagi. Lo nggak percaya timbang nah. Nih ya Allah. Ya Allah, ayo kita pengen rezeki kita dimurahkan oleh Allah, umur kita diberkahkan oleh Allah dengan kita banyak silaturahim. Nih yang PKGR ini salah satu wadah untuk mempersatukan kita, mempersatukan persepsi. Artinya apa? Berbeda-beda pemikiran tapi satu tujuan. Kita pengen bineka tunggal ika, beda-beda tapi satu tujuan. Percis kita diajarkan melalui masjid. Siapapun masjid, masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Itu udah aturan, nggak tertulis tapi aturan itu sudah baku. RT masuk masjid buka sepatu, RW masuk masjid buka sepatu, buka sendal, semuanya buka sepatu. Dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk masjid jangan usil. Orang mau datang dari mana kek, jangan usil. Lu datang dari mana bang? Dari kidul gua ngadep ngulon. Nah dia dari mana saudara kita? Dari wetan tuh ngadep ngulon. Lu dari mana? Gua dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama po di hadapan Allah, di dalam masjid. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika. Beda tapi satu tujuan. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid. Yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaunan silain euy. Teman kita yang dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang, malaikat ngomong di pojokan ranca bana. Rame po. Yang kesian saudara kita dari Ambon, Allah sing ada lawan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, lama-lama kemati itu dia.
Inilah masjid simbol kebersamaan demokrasi kita. Insya Allah siapapun dia, kalau sudah masuk masjid dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya apapun, jangan ribut soal warna kulit. Warna kulit begini kita nggak mesen, bener? Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, emang kita mesen? Jangan ngatain orang. Ini kadang usil banget mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin. Insya Allah dengan kita kebersamaan, kekompakan, dengan berhalal bihalal, dosa kepada Allah Ramadan kita lebur, dosa sesama kita hari ini kita lebur, akhirnya kita mendapatkan kemenangan, kebersihan, kesucian jiwa dan raga kita, dan kita suci bersih lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pelajaran Ramadan kita bisa terapkan di 11 bulan yang akan kita lalui. Insya Allah kalau sudah Ramadan bulan latihan, dilatih 1 bulan, kalau latihan terus insya Allah main juga enggak bakal kalah. Kalau udah latihan ya pok, kecuali yang kagak latihan dah tahu-tahu main ya kalah mulu dah ya. Mudah-mudahan latihan kita serius, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan. Amin ya robbal alamin. Dah segini aja Guru Kiai Bahrudin ya, mohon maaf ya Guru ya, Guru mah enak gemuk ya Allah, saya udah capek banget. Ini bedanya ustadz kota sama ustadz kampung begitu po. Kalau beliau ceramah biasanya dibawa pulang, dimakan. Kalau saya kan saya jual. Hanya begini Guru, dah doain Bu biar gemuk ya, biar sehat ya. Apa-apa saya mah yang disebut atlet girang saya. Setilnya kayak atlet, waduh girang dong, ternyata atlet antara tulang dan kulit begitu. Dah ya biarin dah po, nggak apa-apa ya. Yang penting sehat ya Guru ya. Guru-guru kita pada sehat semua, pengurus, penasihat, pembina dari paguyuban keluarga gotong royong nih, mudah-mudahan terus eksis. Paguyuban ini akan sampai terus, umurnya panjang paguyuban kita, panjang sampai kiamat kurang seminggu. Dan insya Allah mudah-mudahan. Nah, kok ngapa tawa po? Iya, kalau sampai kiamat ribet kita, nggak ada yang ngurusin masing-masing. Dan insya Allah apa yang kita niatkan semua yang baik dijabah. Perkumpulan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca suratul Fatihah. Nah, pertama kita kirimkan buat almarhum anggota, katanya ada yang meninggal, anggota dari PKGR ya, Guru Samsul Ma'arif, siapa namanya, almarhum Bapak Minan. Mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebajikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita semua yang masih hidup diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah, Allah kasih rezeki yang banyak yang halal barokah, Allah jauhkan kita dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka, Allah selamatkan kita di dunia dan selamat pula di akhirat. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak RW sampai ke presiden, kita doain agar diberikan kekuatan kesabaran dalam mengayomi masyarakatnya. Dan doakan pula buat anak-anak kita yang sedang belajar diberikan kepahaman, dikasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Kita sebagai orang tua senantiasa diberikan kekuatan kesabaran dalam membimbing putra putri kita. Insya Allah apa yang kita niatkan semua yang baik senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kemudahan kelancaran buat kita semua, orang-orang tua kita, almarhumin wal marhumat, ibu bapak kita, saudara kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, agar beliau semua dijadikan oleh Allah min ahlil jannah, diampuni dosa-dosanya, diterima amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihata biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah.